Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kreatif semuanya, kembali lagi bersama saya Helia Rahmatunisa di sini. Ya, kita kembali pada pertemuan kedua di tahap ini, di pertemuan ini maksud saya kita ingin berbagi, melanjutkan tentang bincang kita tentang digital marketing. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang digital marketing, jika teman-teman mungkin, mengingat ya di pembahasan di sharing kita sebelumnya kita bahas tentang objek dari digital marketing. Nah, sekarang di hari ini, ya mungkin saya record-nya di pagi hari, jadi kalau videonya sampai kepada teman-teman di siang ataupun di malam hari, ya mohon dimaklumi dan dimengerti ya, gitu. Oke, jadi, kita akan melanjutkan sharing kita tentang digital marketing, tapi kita akan melanjutkan tentang perjalanan dari objek digital marketing itu, yaitu perjalanan pelanggan. Oke. Nah, teman-teman, kenapa kita perlu untuk mengetahui, ya bahasanya tracking ya gitu, tracking record the customers gitu ya. Kita perlu untuk mengetahui perjalanan mereka untuk tujuannya yaitu untuk menentukan perjalanan pelanggan. Ya pasti kita mengetahui, oh ternyata si pelanggan yang ini banyaknya sudah mengalami, misal dia melakukan pembelian, terus dia tidak jadi membeli, itu kenapa gitu ya. Kita akan mengetahui perjalanan mereka. Nah, di tahapan-tahapan apa saja ternyata mereka itu melakukan berada misalnya ya, klasifikasi ya berarti. Oke, yang kedua kita akan mendeskripsikan, kaitan perjalanan pelanggan dengan upaya marketing Anda. Jadi kalau mengetahui dari, tahapan mereka, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan kita. Karena kan penjual itu butuh pembeli toh, gitu. Dengan butuh pembeli, nah mereka ini ternyata sudah ada, tapi ya misalnya belum berhasil kita taklukkan. Nah, gimana cara untuk terus membidik mereka sampai akhirnya tadi yang mungkin menjadi pembeli sekali, menjadi pelanggan, atau belum membeli, ingin membeli. Nah, ini perlu kita ketahui perjalanan mereka. Lagi-lagi mengetahui perjalanan mereka memudahkan bagi pelaku, penjual, pelaku digital marketing maksud saya, untuk memetakan, oh berarti nanti ke depan saya harus melakukan pembaharuan di sini atau saya perlu untuk melakukan perbaikan di bidang ini. Nah, itu sangat penting dilakukan sekali. Berarti kita harus mengetahui seluk-beluk mereka untuk memudahkan proses digital marketing kita sendiri. Oke, next. Nah, jadi, untuk memetakan, perjalanan mereka, kita memudahkan pembagian tahapan mereka itu menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama itu berada pada tahapan awareness, number 2 consideration, and number 3 conversion. Apa itu semua? Awareness itu apa, kemudian consideration itu apa, dan conversion itu apa. Jadi, di tahap awareness ini, di mana seseorang itu mulai aware, sadar gitu ya, mau mempelajari gitu tentang produk kita. Ketika terjadinya proses pengiklanan, kemudian ada yang sadar, oh ternyata ada produk ini gitu, dan mereka mau mempelajari itu. Wow, itu adalah sebuah tahapan awal. Atau justru mereka men-skip. Nah, kalau misalnya men-skip berarti ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang harus diperbaiki dari produk kita. Produk itu bisa bentuk barang ataupun jasa ya yang kita tawarkan gitu. Nah, kalau digital marketing berarti kan pengiklanannya secara bentuknya bisa video gitu ya, ataupun foto gitu ya, copywriting yang menarik gitu kan. Nah, itu sampai berada tahap awareness. Nah, kalau misal di tahap awareness saja masih belum, nah kita perlu untuk evaluasi lebih banyak. Oh, di bidang apa nih yang salah? Kita harus perbaiki itu. Dan kemudian ketika mereka aware dan sadar, kalau sudah meningkat, maka mereka berada pada tahap consideration. What is that consideration? Mereka mulai berpikir, oh mereka mulai tertarik gitu ya. Setelah mempelajari mereka tertarik, mulai mempertimbangkan, oh gimana ya ternyata, oh produk ini, punya spek yang bagus misalkan ya, mereka mulai menelisik lebih lanjut. Nah, di tahapan ini sebagai seorang marketer kita perlu untuk menyediakan jalan bagi mereka agar bisa mereka kepada tahap berikutnya, yaitu pada tahap conversion. Di perjalanan tahap conversion inilah mereka sudah mulai memutuskan, oke, saya berani untuk mengambil produk ini, saya memutuskan untuk menjadi pembeli dan ini adalah goals dari yang marketer harapkan gitu ya. Nah, ketika mereka sudah memutuskan untuk menjadi pembeli dan harapan dari seorang marketer, mereka bisa menjadi seorang
pelanggan, sehingga mereka menjadi aset yang bagus bagi seorang penjual atau pelaku digital marketing gitu. Nah, oke, berarti 3 tahapan ya teman-teman, ada awareness, consideration, and conversion. Ketiga tahapan ini kita bisa lanjutkan pembahasannya. Lantas apa saja kalau misalnya mereka berada pada tahap awareness, belum atau sudah masuk ternyata, pada consideration mundur gitu ya. Nah itu ada yang harus kita lakukan kembali. Jadi mereka itu semua target. Ya kembali lagi pada tahapan sebelumnya, bahwasanya kita memiliki pemirsa yang dijangkau dan pemirsa yang ditargetkan. Nah, kalau ada sudah target, tapi ada yang dijangkau, ternyata mereka memiliki potensi. Nah, ini mereka berada pada tahap apa? Awareness kah? Consideration kah? Atau mungkin malah ternyata sudah conversion. Nah, itu kita bisa memetakan mereka. Lagi-lagi untuk memudahkan kita sebagai pelaku atau marketer, pesan marketing apa yang harus diperbaiki dan bagaimana waktu yang tepat bagi mereka gitu ya. Oke, next. Tujuan memetakan itu, baik dari awareness, consideration, dan conversion. Saya memetakan jadi 3 piramida terbalik gitu ya. Dari aware itu banyak, mau mempelajari. Consideration mulai sedikit mengkerucut gitu ya. Berarti populasinya sudah mulai sedikit. Kenapa bisa sedikit ya? Karena sudah mulai ada yang mempelajari lebih dalam gitu ya. Setelah itu conversion-nya makin sedikit. Kenapa begitu? Karena yang sudah mulai memutuskan. Nah ini semua awareness, consideration itu adalah sebuah aset bagi kita, peluang, potensi ke depan. Nah, kira-kira apa yang harus diperbaiki dari produk kita? Atau misalnya konten yang kita suguhkan kepada mereka kurang menarik kah? Atau kurang cantik kah? Atau kurang attract ke mereka kah? Gitu kan. Itu perlu perbaharui gitu ya. Nah, tujuannya kita memetakan perjalanan mereka, para pemirsa kita tadi gitu ya, target pemirsa tadi, pemirsa yang ditarget ya itu ya, itu untuk mengetahui atau mendapatkan strategi marketing ke depan. Ya, sebagai seorang marketer kita harus memiliki strategi gitu ya. Nah, dari semua ini strategi itu berkaitan dengan apa, teman-teman? Nah, ternyata strategi itu berkaitan dengan timing and also cara gitu ya. Tapi kita mulai menelisik lebih lanjut. Nah, di tahapan awareness ini, seseorang yang berada pada tahap ini di mana dia siap mulai menyadari, oh ternyata ada produk ini loh gitu, dia aware gitu ya tentang produk tersebut. Ternyata, oh kalau misalnya customer itu gitu, calon pembeli itu belum tahu, ternyata dia sudah tahu. Nah ketika dia aware itu, dia akan mulai menelisik kepada tahap berikutnya. Nah tapi sebagai seorang marketer, kita harus mengetahui kapan mereka siap untuk mempelajari itu. Kemudian bagaimana cara kita meyakinkan mereka untuk mempelajari produk kita. Jadi mereka mulai tertarik saja gitu ya, sudah mulai sadar dengan produk kita dan mereka mau untuk menyadari produk tersebut kan itu sudah luar biasa, berarti kan sudah aware. Nah, tapi dari tahapan aware, kita mengharapkan mereka pada tahapan consideration. Nah, di tahap consideration ini tidak hanya sadar, aware dengan produk kita, tapi dia sudah mulai memikirkan, mempertimbangkan gitu ya. Kapan? Nah, lantas telisik lebih lanjut dari seorang marketer, kapan kira-kira pelanggan siap mempelajari selengkapnya? Nah, kalau misalnya kita kan sudah belajar ya tentang pemirsa yang ditargetkan sebelumnya. Berdasarkan klasifikasi itu misalnya kapan kira-kira mereka bisa untuk mempelajari produk kita. Terus bagaimana kalau mereka sudah mau mempelajari, mereka sudah sadar dan mau berpikir tentang produk kita, kira-kira di mana mereka bisa mengakses informasi utuh dari produk kita. Nah, kalau sudah diakses secara utuh berarti itu akan berada pada tahap berikutnya gitu ya. Kalau misalnya fail di tahap ini, mereka ternyata mundur. Itu bukan berarti gagal ya, mungkin bisa jadi karena beberapa pertimbangan dari customer sendiri, tapi ternyata ada yang kurang pas dari produk kita. Nah, itu perlu evaluasi. Jadi singkatnya ketika mereka sudah pada tahap ini, sedikit lagi ya kita gitu sampai kepada tahap yaitu tahap conversion. Di tahap conversion inilah seorang pembeli itu memutuskan karena sudah mulai sadar, kemudian mau mempelajari produk kita, sampai akhirnya dia menyadari produk tersebut dan memberanikan diri, "Oke, aku mau membeli produk ini." Dan tentunya ini adalah sebuah harapan dari seorang marketer, di mana bahwasanya produk kita itu bisa dibeli. Tidak hanya menjadi si pembeli, berharap dia menjadi aset sebagai pelanggan. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam tahapan ini, kira-kira kapan pelanggan itu siap membeli produk?
Dan yang kedua, bagaimana meyakinkan mereka sebagai pembeli menjadi pelanggan dan bisa membeli lagi ya produk berikutnya gitu. Nah, ini menjadi sebuah telisik yang lebih lanjut bagi kita agar apa? Agar produk kita itu berkelanjutan. Jadi dari sekian rangkaian, dari perjalanan, tracking record mereka itu, kita bisa memetakan, ternyata produk kita itu banyak yang melihat, banyak yang aware, tapi dalam tahap misalnya consideration itu banyak yang mundur. Kita bisa mengetahui, lantas apa yang salah atau yang kurang dari, konten yang kita suguhkan, gitu. Atau misalnya mereka sudah pada tahap conversion, tapi mereka misalnya kurang, pada tahap berikutnya, lantas apa yang salah dari konten kita atau dari produk kita gitu. Jadi banyak evaluasi yang bisa kita lakukan ketika kita mengetahui track record mereka. Atau justru malah di tahap awareness itu justru malah fail semua gitu. Sedikit sekali yang justru pada tahap consideration atau conversion. Nah, itu menjadi sebuah makanan bagi kita gitu ya seorang marketer agar kita bisa telisik lebih lanjut. Nah, sehingga kita bisa carikan solusinya gitu ya. Solusi dari perjalanan mereka agar mereka tuh bisa mulus gitu sampai akhirnya bisa membeli produk kita gitu. Oke. Next, kita memetakan perjalanan pelanggan. Fungsinya untuk apa sih memetakan perjalanan pelanggan itu? Nah, tujuannya untuk mengetahui, waktu yang tepat yang bisa klik sama mereka sebagai calon pembeli dan pelanggan untuk menyampaikan pesan marketing. Nah, kira-kira kalau misalnya kita menyampaikan tentang, penjualan, penjualan misalnya cincin ya, cincin pernikahan misalnya. Di Indonesia itu mungkin beberapa riset itu banyak sekali terjadi pernikahan di bulan apa gitu. Itu kita bisa telisik. Dengan seperti itu maka nanti kita bisa memetakan, misalnya, di pernikahan itu butuhnya apa sih, produk apa, misalnya tentang cincin kah atau gaun kah ya untuk yang, mempelai perempuan gitu ya. Nah, kalau misalnya dress itu dibutuhkan, misalnya banyak pernikahan di bulan Januari, kita bisa promonya di bulan bisa memulai mengiklankan di bulan kapan gitu. Jadi tracking, record mereka itu nanti menentukan, ternyata sudah ada yang melihat nih, aware dengan produk kita. Kalau sudah aware dengan produk kita berarti, mereka sudah mulai memikirkan. Setelah memikirkan, mulai merisik lebih lanjut, mempelajari lebih dalam, ternyata barang atau produk ini yang saya cari gitu, ini yang saya butuhkan sebenarnya dari dulu. Walaupun belum membeli, bisa jadi mereka membeli pada bulan yang mungkin mendekati bulan tadi. Kenapa? Waktu. It's about the timing gitu. Dan ini tentang waktu gitu. Yang kedua, kenapa kita perlu memetakan perjalanan pelanggan itu? Karena untuk mengetahui cara menyampaikan pesan marketing kita. Ini apakah efektif kalau misalnya pernikahan di bulan 12 tapi kita menyampaikannya di bulan 11 misalnya. Itu terlalu mepet kan. Jadi tidak ada waktu bagi mereka untuk berada pada tahap consideration, awareness tadi, consideration sampai tahap conversion yang kita harapkan itu gitu ya. Nah, dengan mengetahui cara yang tepat, tentu hasilnya pun akan lebih maksimal gitu. Jadi kalau misalnya di tahap pertama di bulan berapa kita sudah memiliki waktunya, saya ingin mengiklankan karena goals-nya di bulan 12, saya ingin mulai di bulan 10 misalnya. Jadi pada tahap bulan 10, 11 itu kita punya timing untuk punya waktu agar tetap bisa evaluasi sedikit dari produk kita. Sehingga, produk yang kita sampaikan atau kita iklankan ulang itu bisa lebih baik sampai kepada mereka gitu. Ini perlu nggak sih? Sebenarnya perlu banget teman-teman. Kenapa kita perlukan? Agar kita mengetahui celah gitu ya. Celah produk kita atau justru analisis kita lebih lanjut di tahap apa dan apa mereka berhenti dan stuck gitu. Kalau misalnya teman-teman sekarang sedang menjual tentang payung kah gitu kan, atau alat kosmetik kah, atau misalnya yang gamis kah gitu yang sering dibutuhkan oleh orang lain, ya teman-teman harus sekali mengetahui ini gitu. Oke, di next berikutnya. Iya, ternyata see you next meeting. Oke. Ya teman-teman semuanya, sahabat produktif kita, sahabat, produktif dan sahabat kreatif semua, qadarullah ternyata kita sudah berada di penghujung, pertemuan hari ini untuk discuss pertemuan kedua. Saya berharap dari video yang tadi disampaikan teman-teman semua bisa mengambil manfaat, mempelajari lebih lanjut. Tentu masih ada kekurangan ya dari materi yang saya sampaikan, tapi saya berharap teman-teman semua yang telah menonton video ini dapat memberikan motivasi, saran dan masukan. Please give comment below. Jadi
untuk perbaikan materi berikutnya atau kita ingin sharing dan lebih lanjut, lebih dalam nanti, teman-teman bisa banget untuk give komen di bawah. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua, bagi marketer-marketer yang masih belajar, newbie sekalipun berhak untuk berkembang dan berproses. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Saya Heli Rahmatunisa. Thank you very much, sahabat produktif, sahabat kreatif. Dan see you again in the next video. Jangan lupa untuk terus nonton. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.